Denten Widyastuti dari kelas 2G dengan NIM 23522121257. Tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di matkul Sejarah Peradaban Islam dengan materi Sejarah Nabi Muhammad SAW. Pertama, aku mau menceritakan tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Tahun tersebut juga disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang yatim karena ayahnya meninggal pada saat dia sedang berada di kandungan ibunya. Ibunya meninggal saat Rasulullah berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan ibu susu Halimah Sa'diyah. Selang 2 tahun setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad pun mulai mengembala kambing. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban pamannya yang saat itu sedang mengasuh beliau. Lalu, saat berusia 12 tahun, beliau ikut Sayyid Abu Thalib melakukan perjalanan menuju Syam untuk berdagang. Di sana, Nabi Muhammad SAW mengajaki dunia dagang dan mengambil barang dagangan dari Sayyidah Khadijah. Beliau berdagang di Syam ditemani oleh Maisarah, yakni salah seorang budak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Dagangannya pun laku keras dan meraup untung yang sangat banyak. Pada saat usia 17 tahun, Nabi telah berdagang ke Yordania, Syam, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan juga lain-lain. Nabi Muhammad SAW pun menikahi Sayyidah Khadijah pada usia 25 tahun. Pada saat itu Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Kecintaan Sayyidah Khadijah disebabkan oleh kepribadian sempurna yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW baik secara lahir maupun secara batin. Setelah menginjak usia pernikahan sekitar 25 tahun lamanya, Sayyidah Khadijah pun wafat. Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada 17 Ramadan atau bertepatan pada 6 Agustus 610 Masehi. Beliau saat itu berusia 40 tahun. Penerimaan wahyu tersebut diberikan secara bertahap selama 23 tahun. Jadi itu merupakan riwayat yang dimiliki oleh untuk memenuhi syarat tugas yaitu tanya jawab antara 2 orang. Di sini aku dibantu oleh temanku Selvi Agustina untuk memberikan beberapa pertanyaan. Oke, aku ingin bertanya, apa sih peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam? Peran Nabi Muhammad dalam sejarah Islam itu dibagi dengan beberapa aspek, yaitu aspek pertama, pengembangan agama Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Beliau menularkan ajaran-ajaran Islam dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan juga membentuk dasar-dasar agama Islam dan memberikan arah bagi perkembangan sosial, ekonomi, politik oleh umat Islam. Yang kedua, pengembangan masyarakat. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat yang adil dan harmonis dengan mengajarkan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, kasih sayang, kejujuran, dan juga nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Beliau juga membentuk organisasi masyarakat apabila yang telah menganut agama Islam dan mengatur peradilan serta mengumpulkan zakat. Pengaruh dalam peradaban dunia. Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah dunia, terutama dalam pengembangan dan juga penyebaran agama Islam. Beliau membantu membangun kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Pengembangan politik dan juga administrasi. Nabi Muhammad SAW juga seorang negarawan, pemimpin politik dan juga administrasi yang cakap. Dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, ia berhasil mendudukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Pengaruh dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW menjadi pionir dalam membentuk masyarakat yang adil dan juga harmonis. Ajaran-ajaran moral dan etika yang diperkenalkannya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi satu sama lain, menciptakan kerukunan dan juga komunitas yang tidak hanya berlandas iman tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Dalam sintesisnya, Nabi Muhammad SAW memiliki peran sentral dalam pengembangan agama Islam, pembangunan masyarakat,
pengaruh dalam peradaban dunia, pengembangan politik dan juga administrasi, serta pengaruh dalam masyarakat. Itu untuk pertanyaan yang ditanyakan aspek-aspek Nabi Muhammad dalam perannya mengembangkan agama. Oke, selanjutnya aku ingin bertanya, apa saja sih ajaran moral dan etika yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengajarkan moral dan etika dalam beberapa contoh. Yang pertama, moralitas dalam hadis. Hadis pentingnya memiliki akhlak yang baik dan juga mengikuti contoh moral Nabi Muhammad SAW. Tujuan ini adalah untuk memiliki karakter yang mulia dan juga berhati akhlak yang baik sebagai manusia. Yang kedua, moralitas dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa akhlak yang baik berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Moral yang baik juga mempengaruhi keeksisan bangsa dan juga kesejahteraan individu. Yang kedua, moralitas dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa akhlak yang baik berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Moral yang baik juga mempengaruhi keeksisan bangsa dan juga kesejahteraan individu. Yang ketiga, etika dan moral dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa etika, moral, dan akhlak memiliki hubungan yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Etika dan moral berarti perilaku yang baik, dan pelanggaran-pelanggaran etika dan moral akan diberikan sanksi yang berbeda-beda. Yang keempat, pendidikan agama dan juga moral. Pendidikan agama dan moral sangat penting bagi anak, karena dengan memiliki moral yang baik, maka seseorang akan memiliki sifat dan juga perilaku yang baik pula. Dalam sintesisnya, ajaran moral dan etika yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW, yang pertama, pentingnya memiliki akhlak yang baik, mengikuti contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagai syarat untuk mendapatkan predikat moral yang mulia. Yang ketiga, pentingnya etika dan moral dalam Islam dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran etika dan moral akan diberikan sanksi yang berbeda-beda. Yang keempat, pendidikan agama dan moral sebagai bagian penting dalam membentuk karakter muslim yang ideal. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa saja mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW itu memiliki beberapa mukjizat. Contoh yang pertama, Al-Quran. Kitab suci diwahyukan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat besar yang tidak akan pernah terlupakan dan dipelihara oleh Allah dari perubahan dan juga distorsi. Yang kedua, membelah bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan suku Quraisy di Makkah untuk membelah bulan sebagai tanda kenabian, dan bulan terbelah menjadi dua bagian. Yang ketiga, mengalirkan air dari jemari tangannya. Nabi Muhammad SAW diberikan kemampuan mengalirkan udara dari ujung jari-jari tangan yang terjadi beberapa kali selama masa hidupnya. Yang keempat, mengenyangkan banyak orang dengan satu gelas susu. Nabi Muhammad SAW mendoakan makanan yang tidak mencukupi untuk tamu-tamu, dan setiap 10 orang tamu akan makan secara bergantian sehingga semua merasakan kenyang. Yang kelima, pembelahan dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan suku Quraisy untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW yang terjadi beberapa kali selama masa hidupnya. Selanjutnya, air susu yang melimpah. Air susu yang melimpah terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga pada unta betina tua milik Halimah yang memiliki tubuh kurus kering. Selanjutnya, mengobati sakit mata. Nabi Muhammad SAW mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dengan menerbitkan matanya sehingga mata Ali pun langsung sembuh. Yang terakhir, hidupnya kerikil. Nabi Muhammad SAW dapat menghidupkan kerikil yang mati, yang terjadi berapa kali selama masa hidupnya. Semua mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistimewaan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir umat Islam. Selanjutnya langsung kaca. Oke, selanjutnya, bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW
mempengaruhi kehidupan umat Islam? Mukjizat Nabi Muhammad SAW mempengaruhi kehidupan umat Islam dengan beberapa cara. Yang pertama, menyampaikan kebenaran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai bukti kebenaran ajaran dan kenabian beliau. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan lebih yakin dan juga percaya diri. Yang kedua, menyelamatkan umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW juga berfungsi sebagai perlindungan dan penyelamatan umat Islam dan berbagai bahaya dan kejahatan. Dengan demikian, umat Islam dapat berada dalam keamanan dan kepastian. Yang ketiga, menjadi contoh dan pedoman. Mukjizat Nabi Muhammad SAW menjadi contoh dan pedoman hidup yang baik bagi umat Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang-orang yang lebih baik. Menjadi sumber kebahagiaan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW juga dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi umat Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat merasakan kebahagiaan dan juga ketenangan dalam hidup yang mereka jalani. Yang terakhir, menjadi sumber kekuatan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW juga sebagai fungsi sumber kekuatan bagi umat Islam. Penjelasannya, umat Islam dapat menjadi orang-orang yang lebih kuat dan lebih berani dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mukjizat Nabi Muhammad SAW mempengaruhi kehidupan umat Islam dengan cara yang sangat signifikan dan juga berdampak positif. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa saja sih sifat-sifat baik yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani? Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad itu ada 4. Sidik, tabligh, fatonah, amanah. Yang pertama, sidik. Sidik yaitu jujur. Dalam ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semasa hidup kita harus selalu jujur terhadap apapun. Karena sebaik-baiknya, sebisa-bisanya kita berbohong itu merupakan tindakan yang tercela, dan kebohongan pun tidak bisa kita tutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki sifat yang dapat dipercaya ini, karena dengan kita memiliki sifat tersebut, kita akan selalu didatangkan dengan orang-orang yang baik untuk kita. Yang ketiga, fatonah, cerdas atau mempunyai intelektual yang tinggi. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki karakter yang cerdas. Yang terakhir yaitu tabligh, menyampaikan semua yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan juga Rasul terakhir umat Islam. Umat Islam diharapkan dapat meneladani sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga untuk menjalani kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi beberapa pertanyaan dari Mbak Salwi. Terima kasih sudah bertanya. Apabila ada salah saya dalam menjelaskan atau salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya minta koreksinya. Bye. Bye. Dadah, Pak. You